Kami mau duduk diam sekali lagi, menerima pengajaran dari Roh Kudus buat kami bertumbuh semakin cinta Yesus. Terima kasih Bapa, murnikan, sucikan kehidupan jemaat-Mu kami semua dengan murninya firman Allah. Mandikan mempelai-Mu ini ya Tuhan, sehingga bersih tak bercacat celah. Bukan hanya menjadi sebuah gereja yang umatnya suatu hari siap bertemu Sang Juru Selamat, tapi sekarang juga siap berjalan dengan Dia di atas bumi ini seperti di sorga. Terima kasih ya Tuhan, sampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, tolong hamba-Mu untuk bisa menyampaikan dengan jelas dan dengan mudah untuk bisa dicerna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, beri tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Haleluya, silakan duduk, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Saya mau sapa juga orang jemaat kita yang live streaming di gereja-gereja di berbagai tempat ya pagi hari ini. Dari GMS Surabaya Selatan, Siulan Kerto, Surabaya Timur di Kelampis, dan yang Surabaya Barat di Sukomanunggal. Shalom, Tuhan memberkati pagi ini. Jangan ada jarak di antara kita ya. Saya yakin dalam hadirat Tuhan kita bisa merasa dekat. Dan juga GMS Sidoarjo serta Magelang. Ada banyak sekali orang-orang yang mengikuti kita live streaming juga. Tidak di gereja-gereja tapi secara pribadi di rumah-rumah mereka masing-masing juga. Tuhan memberkati Anda semuanya. Saya sebenarnya sudah tadinya mempersiapkan suatu laporan kemenangan dari Manado yang seperti saya janjikan. Tapi maaf karena waktu juga tidak sempat. Sabar-sabar, nanti ke depan saya akan tayangkan video-video yang lain juga ya. Tapi hari ini no video, kita langsung ke pengajaran dulu. Saya tunjukkan saya akan ajar apa sepanjang hari ini. Di screen dimunculkan judulnya Yesus dan. Anda pasti sudah melihat di PPPP beberapa orang yang memasangnya. Yesus dan, pagi hari ini saya akan bicara tentang Yesus dan sepupunya, yaitu Yohanes Pembaptis. Kebaktian 2, Yesus dan pengkhianatnya, yaitu Yudas Iskariot. Bukan itu, tetap munculin yang tadi. Halo? Ya. Yang ketiga, nanti adalah Yesus dan Yesus dan adiknya. Tahukah Yesus punya adik, half brother atau saudara sama mama, lain bapak. Maria tidak selingkuh. Itu karena Roh Kudus dia hamil. Dan itu adiknya namanya Yakobus. Nanti saya akan jelaskan di Kebaktian 3, Kebaktian 4 saya repeat salah satu dari 3 tersebut. Anda siap untuk menerima pengajaran ini? Amin. Ambil catatan, yang penting dicatat di hati. Kita buka sama-sama. Yesus dan sepupunya, Yohanes Pembaptis, Yohanes pasal yang ke-7 ayat 24. Sambil Anda buka, saya juga mau mendorong Anda dan juga meneguhkan orang-orang yang sudah membawa jiwa datang ke kebaktian. Pak Yusuf ternyata peka sekali karena memang gembala atas jiwa kita. Pak Yusuf memberitahu pada saya, pagi itu Papa rasa pagi ini di kebaktian di pusat, yang kebaktian pertama, ada banyak ya kelihatan seperti ada orang-orang tua, seperti diajak sama anak-anaknya. Mungkin maminya, papanya, omnya diajak kemari. Tapi juga banyak orang-orang muda di kebaktian ini. Saya dengarkan, iya kelihatannya begitu ya, Pak Yusuf yang lebih teliti biasanya, lebih titen gitu ya, orang Surabaya katakan. Ternyata betul, saya diberitahu beberapa jemaat yang memberitahu saya, mama saya atau papa saya, om saya baru datang ke gereja minggu lalu pertama kali dan sebagainya. Wow, puji Tuhan. Itu adalah jemaat teladan. Anda membawa jiwa, tidak tangan hampa datang ke sini. Kebaktian jangan dilihat hanya sebagai ibadah, tapi sebagai kesempatan untuk menjangkau orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Gak harus ada KKR. Firman itu adalah cukup untuk bisa menjangkau hati. Asal firman yang diberitakan adalah dari Alkitab, diurapi Roh Kudus, banyak orang bisa lahir baru. Saya mau berikan dorongan dan mau berikan dukungan serta peneguhan bagi orang-orang yang sudah membawa dan yang belum. Ayo mulai bawa jiwa-jiwa, gak peduli siapa pengkhotbahnya. Kalau Anda berdoa, keluarga Anda bisa diselamatkan. Kebaktian pagi ini dari dulu dinubuatkan. Banyak keluarga-keluarga unit per unit akan mengalami pembaharuan di sini. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dan juga untuk mereka yang sudah taat. Praise the Lord. Di satelit-satelit juga sama. Jangan lupa untuk terus membawa jiwa. Bukan karena kita ingin menambah member atau anggota, tapi karena kerajaan sorga sudah dekat. Kita harus melakukan sesuatu, bukan? Jangan hanya jadi pendengar firman, jadilah pelaku juga. Kita lihat sekarang Lukas 7 ayat 24.
Yesus dan sepupunya, yaitu Yohanes Pembaptis. Saya bilang Yohanes ya. Nah, cuman memancing aja. Nah, puji Tuhan. Ini jemaat yang titen ini seperti gembalanya. Teliti juga. Kasih tepuk tangan tuh orang-orang yang ingetin itu tadi. Oh, gampang, ayo. Kalau tepuk tangan gak boleh separuh-separuh ya. Pagi ini semua harus udah bangun. Oke, 1, 2, 3 kita kasih tepuk tangan yang itu. Gitu. Saya bilang Yohanes ya. Pendeta bisa salah. Roh Kudus gak pernah salah. Lukas pasal yang ke-7. Siapa bilang Yohanes ya? Kita bukan buka Yohanes, tapi sepupunya, yaitu Lukas ya. Lukas 7 ayat 24. Yesus dan sepupunya, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya, sudah dapat? Nah, saya baca ya. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja, gak ada di padang pasir. Jadi untuk apa ya kamu pergi jauh-jauh? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Berhenti di sana sebentar. Sebuah kehormatan kalau Yesus bicara tentang seseorang. Karena dia adalah pencipta alam semesta. Pada mulanya adalah firman. Yohanes tidak memuji dirinya sendiri. Yesus yang memuji dia. Sebuah praktek indah pelajaran pertama dari kehidupan seorang Yohanes. Jangan pernah memegahkan diri. Kasih tugas itu ke mulut orang lain untuk memuji kita, jangan kita. Kalau kita yang memuji-muji diri, ketara kita mengakui kita gak laku lagi. Kita harus obral, jatuh harga, jual murah. Orang yang suka memuji-muji diri sendiri adalah orang yang murahan di mata Allah. Biar orang lain yang melakukannya. Dan untuk diucapkan oleh Yesus, kata-kata bahwa dia, Yohanes itu lebih dari nabi, luar biasa sekali loh. Ini kayak seolah-olah pada saat Presiden Obama, waktu lagi Jeremy Lin lagi melambung yang namanya ketenarannya, Obama pun menyebutkan Jeremy Lin, Linsanity, seorang pemain basket keturunan Taiwan di Amerika yang masuk NBA. Pemain basket berkulit kuning dari Asia. Nah, bayangin seorang presiden menyebut nama Anda waktu jumpa pers, kan luar biasa. Yesus ini selalu di bawah sorotan lampu. Dan dia mengucapkan sesuatu tentang Yohanes Pembaptis sepupunya. Berarti orang ini orang besar. Kita patut belajar. Ada sesuatu dari diri seorang Yohanes Pembaptis yang membuat Yesus pun terkagum. Ya. Dan dia berkata, Tuhan Yesus berkata, kalian semuanya, Anda semua ini datang jauh-jauh. Tempat Yohanes melayani itu gak strategis, di padang gurun. Intinya kalau KKR, itu di tempat yang tidak ada lane untuk angkutan kota bisa jangkau. Bus gak ke sana. Tapi kenapa orang berbondong-bondong datang? Begitu ratusan ribu orang, kalau gak juta mungkin, yang hadir mendengarkan Yohanes khotbah minimal sekali. Lalu banyak di antara mereka dibaptis kecuali orang Taurat, ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sombong hati. Dia itu KKR-nya di padang pasir. Orang berkata orang ini gak strategis, orang ini gak pintar, tapi buktinya pelayanannya luar biasa, mengandung roh Elia. Ini Yohanes Pembaptis kita harus pelajari. Dan Yesus memuji dia. Yesus mengatakan, Anda semua datang jauh-jauh untuk lihat apa? Lihat Yohanes kan? Dia lebih dari seorang nabi. Tapi saya jelaskan juga arti sebenarnya lebih dari seorang nabi. Nabi bagi Yesus adalah Yohanes sebenarnya kerabat bagi Tuhan Yesus. Tahukah Anda bahwa mamanya Tuhan Yesus, yaitu Ibu Maria, adalah sepupunya, bukan Ratu Elizabeth, ya, tapi Ibu Elizabeth. Dan tapi mereka ini katakanlah kemungkinan besar mereka adalah first cousin atau sepupu langsung. Sepupu langsung contohnya adalah dari papa kita. Anaknya adik papa saya, itu sepupu saya langsung. Anaknya
cicinya mama saya itu sepupu langsung, first cousin. Ya, sepupu pertama. Tapi karena usianya beda jauh, jadi Elizabeth itu seolah-olah sepupu tapi kayak tante. Pernahkah Anda punya situasi seperti ini? Saya tidak lama yang lalu di Jakarta ketemu satu orang yang harusnya di level sepupu saya, tapi usianya sudah seperti Pak Yusuf. Jadi usianya usia orang tua. Nah, Maria dan Elizabeth juga demikian rupa. Mereka sepupu tapi seperti tante dan ponakannya. Sehingga menjadi anaknya Yesus dan Yohanes Pembaptis menjadi second cousin, atau sepupu lebih jauh satu langkah lagi. Kok bisa ya? Mereka suatu yang sudah tua gini, kok anaknya kurang lebih usianya sama? Karena Elizabeth hamil tua, sedangkan Maria hamil di dalam masa mudanya, bahkan belum menikah. Jadi sekarang kira-kira berikan background sedikit pada Anda, mereka sebenarnya siapa? Yesus dan Yohanes adalah second cousin. Lalu kita sekarang melihat ayat 27. Karena tentang dia, Yesus berkata tentang Yohanes, ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Yesus berkata bahwa Yohanes mendahului dia, bukan hanya secara pelayanan tapi secara usia. Yohanes 8 bulan lebih tua. Waktu Maria diberitahu sama Gabriel dia akan hamil, Yohanes Pembaptis sudah 8 bulan di perut mamanya. Bukan hanya itu saja, mereka juga jarang ketemu. Itulah sebabnya kalau Anda teliti baca Alkitab, Anda akan menemukan ketika Yesus datang ke sungai Yordan, Yohanes kok tidak mengenali dia. Pernah berpikir nggak? Katanya cousin, katanya kerabat. Kok nggak kenal loh? Dibutuhkan untuk melihat burung merpati turun dulu ke atas Tuhan Yesus. Langit terbuka baru dia tahu itu siapa. Karena keluarga Yohanes Pembaptis tinggal di Yudea. Yudea itu kalau Israel dia di selatan atau di bawah. Sedangkan yang namanya keluarga Yusuf dan Maria tinggalnya di Galilea. Yesus disebut sebagai seorang yang dari Nazaret, itu di utara, di atas sana. Zaman dulu nggak seperti sekarang, naik pesawat langsung sampai. Minimal ada kereta, kendaraan. Dulu nggak bisa, keluarga pas-pasan, jalan kaki. Yesus bukan dari keluarga kaya. Kalau turun ke bawah ke Yerusalem, itu setahun cuma sekali doang. Dicatat di Alkitab atau umur 12 tahun, Yesus tertinggal di Bait Allah. Ketika keluarganya sudah rame-rame rombongan kembali ke utara, kelihatan anaknya di mana? Dicari sama mamanya. Ya kan? Lalu ternyata mereka harus jalan lagi sampai mamanya hampir-hampir marah, beritahu, "Nak, kenapa kamu begini sama orang tuamu?" Yesus berkata, "Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku?" Mamanya taruh itu di dalam hatinya. Jadi mereka cuma setahun sekali saja. Tapi juga saya yakin Elizabeth dan suaminya Zakaria meninggal dunia dini. Si Yohanes Pembaptis pasti dibesarkan oleh orang berikutnya. Dan dia dibesarkan di padang gurun. Zaman dulu di Israel itu ada kelompok-kelompok yang menyucikan dirinya. Seperti Alkitab kita ini ditemukan di Qumran di Israel. Qumran adalah sekelompok orang-orang yang menulis dengan hati-hati, menyucikan dirinya tiap hari, tidak punya kehidupan keluarga. Mereka menjadi nazir bagi Allah. Mereka mencatat firman yang kita bisa nikmati ini, dicatat ulang gitulah ya, ditaruh di sana. Lalu mereka digerebek waktu itu dengan penjahat, tentara dan sebagainya. Banyak di antara mereka martir dan mati. Ya, Yohanes kira-kira bukan dibesarkan seperti Tarzan, dibesarkan oleh serigala. Dia dibesarkan oleh orang-orang yang seperti ini, yang menyucikan dirinya. Seperti, ingat gak Nabi Samuel waktu kecil diserahkan ke Eli oleh mamanya Hana. Nah, Yohanes Pembaptis juga waktu masih kecil, papa mamanya sudah usia opa oma. Padahal itu anak kandungnya. Papa mamanya cepat mati. Dia diserahkan. Karena itulah sebabnya dijelaskan dalam Alkitab, semua itu ada penjelasannya. Tidak ada yang kontroversi di dalam Alkitab. Kalau kita baca dengan seksama, kita tahu bahwa semua di balik itu ada ceritanya. Karena itu Yohanes Pembaptis tidak pernah ketemu sama adik sepupunya, yaitu Yesus Kristus. Karena itu tidak ada yang namanya KKN dalam kerajaan sorga. Ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia nggak lihat itu sebagai sepupunya. Pertama kali mata rohaninya dicelikkan oleh Allah, dibuka untuk bisa melihat anak domba Allah.
Bahkan sorga pun terbuka, maka burung merpati turun dan hinggap di atas Yesus Kristus. Jadi mereka sebenarnya tidak saling kenal, tidak saling tahu. Waktu pernah ketemu mungkin waktu masih kecil ke bait Allah itu. Jadi saya mau beritahu kepada Anda ya, di dalam setiap keluarga, hubungan kita jangan hanya hubungan keluarga, hubungan darah. Ada hubungan yang sama atau lebih kental dari itu, yaitu hubungan rohani. Bangun itu. Kalau Anda dan saya dulu menilai orang lain berdasarkan manusia, sekarang mari belajar untuk menilai secara rohani, karena kita juga orang-orang yang rohani. Dan roh kita telah dihidupkan oleh Roh Kudus. Untuk sebuah pernikahan itu kuat, contohnya suami istri. Jangan hanya jadi suami istri. Jangan hanya jadi teman hidup, teman ranjang. Kalau Anda dan dalam suami istri mau kokoh, jadilah juga saudara seiman. Brother and sister in Christ. Saudara, bener loh, istri saya adalah saudari saya dalam Kristus. Ini bukan saudara-saudari kalau adik dan kakak beneran, apalagi dari papa yang hubungan darah, itu nanti anaknya lahirnya bisa cacat segala, nggak boleh, itu namanya incest. Tapi secara rohani kita harus jalin hubungan rohani itu. Suami istri bisa menjadi saudara-saudara seiman. Bangun itu, saling menghargai, saling care roh yang sebelah sana. Saya harus bangun hidupmu. Kalau Anda bisa bangun begitu, pernikahan Anda akan kokoh. Bangun kemitraan rohani. Jadi rekan sesama hamba Allah. Sama-sama hamba Tuhannya di rumah. Membesarkan anak. Dan juga untuk memelihara bisnis atau apapun yang Tuhan percayakan kepada Anda berdua. Orang tua dan anak juga perlu membangun hubungan seperti itu. Harus rajin. Anda mungkin berpikir pendeta lebih gampang. Lebih susah Bapak Ibu Saudara. Pendeta itu lebih susah khotbah di rumah. Karena yang di rumah sudah pernah dengar khotbahnya semua. Mereka akan lihat kelakuannya. Jadi gak ada alasan. Kita semua perlu membangun hubungan. Saya dengan anak-anak saya membangun hubungan tidak hanya sebagai papa dan anak, tapi juga sebagai pendeta dan jemaat. Saya ajari mereka. Saya belajar untuk memenuhi firman Tuhan yang berkata, sebagai orang tua apalagi ayah, bangun tidurmu, ajarkan sesuatu tentang Tuhan. Pada waktu pergi, berjalan, waktu duduk, belajar untuk impartasikan sesuatu. Saya selalu belajar untuk ngajar sama mereka, untuk mengajarkan kepada mereka. Ya, lalu tanya jawab, apalagi kalau anak masih kecil, lebih teachable, lebih mudah diajar. Itulah kesempatannya masuk. Jangan paksakan kehendakmu. Kamu harus baca Alkitab, kamu harus doa dan sebagainya. Nada yang berupa perintah tidak membangun hubungan di tempat pertama, tapi tunjukkan teladan. Coba pakai yang namanya curiosity, rasa ingin tahu mereka, untuk mengajarkan sesuatu pada mereka. Dan orang tua, sekalipun anaknya sudah gerang dan dewasa, masih bisa membangun hubungan rohani itu. Ajak doa bareng, mungkin awal-awal kikuk, lama-lama jadi kebiasaan. Segala sesuatu yang Anda lakukan berkali-kali akan jadi kebiasaan nanti. Ayo doa sama-sama. Bagi saya lebih gampang untuk saya menjalin hubungan begini dengan anak saya. Karena seperti cek kosong dari awal, dari halaman terbuka. Seperti dari suatu kertas putih. Tapi kalau untuk saya dengan orang tua saya, yang dari kecil dulu kami tidak pernah bicara firman. Doa bareng juga nggak pernah, makan bersama aja, kita doa, makan aja, tidak pernah sekalipun zaman dulu. Untuk saya membangun ulang. Kalau saya kunjungi papa mama contohnya. Dulu awal-awal saya inisiatif, ayo kita doa. Sekarang malah papa mama yang bilang, ayo kita doa. Ada satu hubungan baru. Ada terimplementasikan sebuah hubungan rohani yang belum ada dulu. Itu investasi yang perlu Anda ke situ. Jangan investnya hanya di valuta asing melulu. Di properti. Investasilah dalam hubungan rohani. Karena itu nanti yang membuat Mazmur 127 digenapi. Tidak sia-sia engkau membangun rumah, karena Tuhan turut membangunnya. Libatkan Tuhan. Mesbah keluarga itu gak harus selalu setiap hari berdoa bersama begitu saja. Enggak. Itu bawa Tuhan dalam segala aspek hidup keluarga Anda. Jadikan Tuhan menjadi bahan pembicaraan. Mulai dengan doa juga bisa. Tapi bukan kaku hanya doa sehari sekali gitu saja. Jadikan Tuhan lifestyle keluargamu. Itu perlu usaha, perlu pengorbanan, perlu kerja keras, dan perlu tebal kulit dan muka untuk lakukan itu. Tapi ujungnya very rewarding. Ujungnya itu sangat-sangat memuaskan. Saya mau dorong Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya katakan di kebaktian pertama ini, saya rasakan ini unit-unit keluarganya di sini itu lagi Tuhan mau bangun.
Lakukan ini. Jadilah pelaku firman ini. Baik Anda yang keluarga baru, sebelum telat, cepat lakukan. Anda yang keluarga lama, nggak ada kata telat dalam kamus Tuhan. Katakan amin. Ya, Yesus dan Yohanes ini unik. Sepupu, tapi hubungannya hubungan rohani yang indah. Terjadi interaksi. Nanti saya tunjukkan interaksi-interaksinya ya. So far sampai sejauh ini Anda masih bisa ikuti saya? Bisa ya? Oke, jadi sekarang kita mengerti kenapa Yesus dan Yohanes kok gak pernah ketemu. Saya waktu pertama kali baca ayat Alkitab itu, cerita itu, saya berkata, ini kan cousin. Kok gak kenal ya? Oh, sekarang saya ngerti. Ya, bukan hanya cousin, tapi mereka juga terpisah jauh. Ayat 28. Aku berkata kepadamu, kata Yesus. Perhatikan ya, ini komentarnya. Ini sekarang kita masuk ke dalam panggilannya Yohanes, kehidupannya. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, gak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Maksudnya apa? Saya ulang lagi. Saya ulang di ayat 28a lalu saya jelaskan. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, yaitu kita semua lah ya, manusia, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Ini pujian Tuhan bagi Bapak Yohanes. Gak ada satu pun yang lebih besar. Tidak ada seorang pun yang lebih besar. Maksudnya apa? Yesus mengagumi moralnya Yohanes. Mari kita pelajari moralnya Yohanes. Dia mengajarkan kepada generasi itu moral dalam bekerja atau moral pekerjaan. Apa moral pekerjaan Yohanes? Kebaktian pagi ini nyantai aja ya. Saya seperti storytelling gitu aja ya. Waktu anak saya masih kecil kan, sampai sekarang ya masih kecil, saya suka storytelling dengan anak-anak saya. Ini gaya saya gini nih, gaya saya di rumah ngomong cerita sama anak saya ya. Oke, saya cerita ya sama anak-anak Tuhan ini. Yohanes Pembaptis itu dikerumuni oleh dua tipe orang yang paling membuat favorit sama dia, yang paling ngefun sama dia, unik. Ya, kedua orang ini adalah, dan nanti itu dilanjutkan di cousinnya, sepupunya. Bukan ahli Taurat orang Farisi. Ahli Taurat orang Farisi itu hanya ngefan sama dirinya, yaitu pemungut cukai dan tentara. Sangat tertarik. Mereka tertemplak sebenarnya. Mereka tertariknya itu bitter and sweet atau pahit manis. Mereka merasa ini adalah messenger atau utusan Tuhan. Tapi mereka juga tertantang. Karena Yohanes Pembaptis tidak menjilat orang. Mereka gak tertarik lah ya pemungut cukai sama tentara ini sama ahli Taurat. Karena mereka itu ngomongnya, mereka bisa nilai sendiri lah orang palsu atau asli itu, orang itu di hati bisa tahu. Dan mereka tertantang. Ketika Yohanes Pembaptis berkata sama mereka, kalian, Anda semua harus benar praktek bisnisnya di depan Tuhan. Nggak mudah. Sebenarnya terus terang, pengusaha kepingin sekali mengumpulkan pendeta-pendeta kalau bisa yang dibeli, memberitahu pada mereka di telinga mereka apa yang mereka ingin dengarkan. Tapi terus terang, di hati mereka terdalam, mereka hanya respect dengan pendeta yang berani memberitahu mereka apa adanya. Dan mereka tahu kok orang-orang ini hanya dikumpulkan untuk membuat agama mereka. Tapi mereka ketika sungguh-sungguh membutuhkan untuk jawaban dari Tuhan, mereka gak cari orang-orang ini. Itulah Yohanes Pembaptis zaman itu. Kedua orang ini diberitahu mereka harus kedua kategori ini. Mereka harus praktek bisnisnya bersih. Bagaimana bisa bersih? Pemungut cukai dan tentara di zaman itu mereka berhubungan dengan pemerintah Roma. Pemerintah Romawi itu korupsi sekali, amoral lagi. Mereka penjajah zaman itu, super power. Pilatus itu senang duit. Kita lihat sampai di Kisah Rasul, Paulus ketika ditahan, lalu ketemu sama Agripa, Festus, segalanya. Anda kan lihat ceritanya. Dulu kan saya pernah bawa pengajaran Kisah Rasul. Mereka nunggu-nunggu untuk dapatkan sogoan. Mereka nunggu-nunggu dapatkan suap. Tapi Yohanes berkata, moral harus dijaga. Segala buah-buah pohon yang tidak benar hasilnya akan ditebang sampai ke akarnya dan dimasukkan ke dalam lautan api. Mereka ketakutan. Dan mereka tahu ini Tuhan bicara, bukan seseorang menggertak saja. Mereka bisa rasakan roh Allah atas diri orang yang berbicara ini. Lalu sekarang moralnya apa dong? Mereka tanya, apakah seharusnya kami berhenti dari pekerjaan kami? Yohanes berkata, jangan. Nah, ini moral bagi kita juga. Prinsipnya bisa kita terapkan hari ini. Buat pegawai negeri.
buat tentara, polisi, buat DPR, DPRD, buat orang-orang pejabat segalanya. Kalau kita mau masuk ke bidang-bidang ini, pastikan dari awal siap mental. Jangan jadikan itu bidang usaha. Kalau Anda masuk ke sana, jangan mau kaya, tetapi untuk mengabdi kepada negara. Kalau enggak, mending jadi pengusaha. Jangan masuk ke situ. Dosa malahan, dosa melulu. Di sini kalau ada yang nanti akan jadi angkatan laut, pastikan Anda untuk menjaga laut kami. Bukan untuk mendapatkan hasil laut. Bapak Ibu Saudara, tapi ngomong begini gampang karena sistem di mana-mana di dunia ini sudah rusak, rongsok semua. Untuk masuk ke sana semua ada lobby-lobbyan dan sebagainya. Saya nggak tahu ceritanya gimana, masing-masing tahu sendiri. Pasti nanti di sana itu ada yang namanya, katakan orang mau jadi artis saja harus ada mafianya kok. Harus bawa oleh-oleh dulu baru bisa dibukakan jalan semacam itu. Saya ngerti. Tapi percayalah, Tuhan masih punya cara kok. Percayalah, kalau Anda merasa ini panggilanmu, ada jalan nanti kayak Yusuf. Ada jalan kayak Daniel. Ada jalan kayak Sadrak, Mesak, Abednego. Ada jalan kayak Nehemia. Ada jalan. Ada jalan seperti Abraham. Ada jalan. Tapi kalau Anda masuk, pastikan Anda siap mental. Bukan untuk jadikan itu wirausaha, tapi untuk mengabdi kepada negara. Tapi kalau Anda mau jadi pengusaha, Anda juga harus siap gagal. Punya usaha itu gampang-gampang sukar loh. Sebab semua orang juga mau kaya. Jadi yang rebutan di luar sana gak 1-2, miliaran manusia. Jangan pernah berkata, kerja susah, aku jadi usaha. Kerja memang susah. Punya bisnis sendiri, ada susahnya sendiri loh. Yang pasti Anda kalau masuk dalam satu bidang, kita masuk satu bidang, jangan coba-coba. Tuhan memberkati yang menang pertandingan, seperti minggu lalu saya sampaikan tentang Simpson, bukan bagi yang cepat, bukan bagi yang tangkas, bukan bagi yang hebat. Yang menang adalah yang tekun. Apapun yang Anda telusuri, apapun yang Anda tekun, bidang apapun yang Anda pilih, mesti tekun. Mesti tekun. Jangan cabut, pasang cabut. Tekun. Apa yang kau mau? Tekuni di sana. Bukan berarti tidak bisa pindah bidang. Bukan berarti tidak bisa ganti strategi. Tapi jangan gampang menyerah. Ada orang berkata, waduh kayak gini jadi usaha aja. Coba berapa banyak orang pengusaha di luar sana. Saya bukan mau pesimis, bukan mau mematahkan semangat Anda. Banyak orang di luar sana gagal semuanya, bangkrut dan berakhir dengan tidak punya apa-apa. Mimpi boleh sih. Aku ingin cepat kaya, mau jadi nomor 1 di dunia. Tapi bukan hanya Anda yang bermimpi itu loh ya. Di Indonesia ada 240 juta orang, semua mimpinya sama. Rupiah cuma 1. Silakan rebutan. Kalau Anda masuk dalam bidang usaha, siap untuk gagal juga. Dan siap untuk tekun. Ada orang berkata, enak loh nih bisnis ini. Cuannya banyak, modalnya, cuannya banyak, nggak perlu dikerjain sendiri. Wah lihat ini, returnnya. Kita tergiur, kita kasih modal, nggak tahu siapa, hilang orangnya. Ada orang bukan hanya mau berbisnis, dia jadikan dirimu bisnis mereka. Jadi karena itu harus jeli. Anda di bidang negara atau di bidang usaha, masing-masing ada salibnya. Yang di bidang usaha, ingat, tidak semua bisnis bisa Anda raup. Jangan jadi oportunis. Ada bisnis tertentu, ada usaha, kesempatan tertentu harus ditolak. Karena bukan hanya salah, kadang-kadang kita memang tidak sanggup di sana, tidak mampu. Karena itu jangan pernah kalau kita masuk dalam dunia usaha, motivasi kita adalah apapun yang di depanku ku ambil. Biasanya orang gitu akan tertipu. Dalam bidang usaha pun Anda harus minta sama Tuhan. Keahliannya Anda di mana? Minta tuntunan. Nanti akan muncul tawaran. Tidak semua Anda harus berkata iya. Dalam bisnis pun kita bukan owner. Kebanyakan orang kan gitu. Kalau di dalam bidang negara kan, dia dimiliki oleh negara. Dipindah pos pun tidak boleh protes. Sebentar di Magelang, besok dipindah ke Madiun. Setelah di Madiun, besok dipindah ke Manado. Gak punya pilihan. Di dalam usaha, seolah-olah kitalah bos atas diri kita sendiri. Kenapa orang suka memiliki bisnis sendiri? Karena tidak ada orang memberitahu dia apa yang harus dia lakukan. Justru itu juga adalah kecelakaan kalau orang itu gak tahu harus apa.
Jadi puaskan dirimu dalam segala bidangmu. Miliki moral yang tinggi seperti Yohanes yang dipuji oleh Yesus. Miliki tangan yang bersih, sebersih-bersihnya. Pastikan motivasi Anda bukan uang. Di sini maupun di sana. Di sini kalau uang, korupsi. Di sana kalau uang, akan bangkrut justru terakhirnya. Tapi motivasi kita cuma satu. Kita adalah orang yang dipercayai talenta sama Tuhan. Kita harus jalankan. Ujung daripada bisnis atau karir kita adalah bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Jangan cuma hasilnya menghalalkan segala cara. Lewat segala cara yang kita tempuh, orang harus bisa melihat kesaksian hidup kita. Ujungnya adalah segala sesuatu yang kita peroleh, termasuk harta duniawi pun, adalah untuk melayani Tuhan dan sesama. Amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Kenapa kok Yohanes Pembaptis ini dicinta, dimanja, dilem sama Tuhan Yesus? Karena dia berhasil mengarahkan mata zamannya kepada Tuhan. Hai tentara, hai pegawai negeri, hai pemungut cukai, tukang pajak, ujung semuanya ini bukan untuk persen bagimu, tapi ujung semuanya ini supaya Tuhan memakaimu di bidangmu untuk meluruskan kembali apa yang bengkok. Ujungnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan pemungut cukai dan tukang-tukang pajak ini banyak yang akhirnya suatu hari kelak mengikut Yesus, termasuk Matius, Lewi, termasuk Sakeus, termasuk juga tentara Itali, perwira-perwira Romawi itu yang anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini luar biasa Yohanes Pembaptis ini. Makanya orang ini akhirnya dipenggal sama Herodes. Herodes itu benci sama orang ini karena Herodes ambil, ini ngeri. Herodes itu selingkuh, kawini, ambil istri saudaranya. Bayangin kalau koko Anda punya istri Anda ambil. Atau adik Anda punya istri Anda ambil. Ini orang betul-betul jahat dan Yohanes berani menegurnya. Di zaman itu sedikit orang yang berani buka bicara. Dia berani berkata-kata. Karena itu dia dicinta oleh sorga, dibenci oleh dunia. Belum ada KPK itu, Yohaneslah KPK berjalan. Ini luar biasa. Bapak Ibu, iman kita omong kosong. Kekristenan hanyalah agama yang busuk. Kalau Anda dan saya tidak menunjukkan Kristen itu apa, jangan suruh pendetanya. Pendeta tujuannya adalah melengkapi Anda. Pendeta itu sendiri harus hidup dengan murni, supaya Anda yang dilengkapi, tidak trauma, tidak alergi. Tapi yang memancarkan Kristus ke dunia bukan pendeta, karena pendeta dianggap sebagai lu adalah figur religius. Yang membuat mereka relevan di bidang mereka adalah orang-orang di bidang mereka, yaitu Anda. Bagaimana ngikut Tuhan itu Anda yang harus tunjukkan, bukan pendeta. Setiap kali kalau saya datang ke satu tempat, orang udah bilang pendeta gitu, semua harus jaga jarak sama saya. Kecuali kalau jemaat sendiri, oh Pak Philip gitu ya, Pastor Philip dan gimana. Kalau orang luar, oh pendeta ya, pendeta, sudah lain. Saya terbatas, saya bisa KKR, pukulan besar. Tapi untuk detil masuk spesifik ke hati orang, satu persatu setiap bidang, saya nggak bisa. Saya muncul, orang sudah berkata, itu Kristen. Anda yang harus jadi cerminnya Yesus di bidang Anda masing-masing. Dan gimana bisa orang melihat Kristus itu indah kalau tangan kita kotor, berlumuran darah? Jangan jadikan kekristenan iman yang busuk. Sebab kekristenan adalah satu-satunya jalan iman keselamatan. Jangan blok orang lain masuk ke surga. Tunjukkan lewat hidup Anda justru jadi jalan raya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo mulai pikirkan kembali praktek-praktek bisnismu. Apakah aku harus berbohong di dalam bisnisku? Pertanyaannya, memang saya ngerti. Kalau jujur yang bodoh, kita pasti akan dibodohi. Tapi apakah bohong satu-satunya jalan? Tidak adakah hikmat lain? Kalau ditelepon orang mama dari rumah, apakah kita harus bilang mama keluar? Apakah ada? Dulu saya begitu. Kebiasaan dari kecil soalnya. Kering telepon, saya lihat dulu siapa. Gimana? Mau telepon. Nggak bisa. Nggak ada orangnya. Oh, di sebelah saya kok. Jangan. Kalau Anda bisa kecil-kecil, cuil-cuil, Anda besar bisa kroak-kroak. Saya pakai cara lain. Kalau dalam bahasa Inggris saya berkata, oh, she cannot come to the phone right now. Can I take a message for her? Dia, oh, nggak bisa. Sedang tidak bisa terima telepon. Saya nggak perlu beritahu sama orang itu. Dia sedang apa sekarang. Bukan urusanmu.
Saya hanya beritahu sama dia, sedang tidak bisa terima telepon. Apa yang bisa saya sampaikan? Saya nggak bohong, tapi saya juga tidak beritahu sama dia apa yang tidak perlu saya beritahu. Kalau Anda dekat sama Tuhan, Tuhan akan kasih kita hikmat Salomo. Hati tetap hati Daud, kepalanya kepala Raja Salomo. Tulus, cerdik, baik, pinter. Kita tidak akan bisa dikalahkan sama musuh kita. Yohanes Pembaptis ajarkan kita moral. Sini dulu, sini menyusul. Orang yang punya sini bisa tanya hikmat, langsung dikasih yang sini, yang sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba kembali, tantang dirimu sendiri, konfrontasi. Apa selama ini yang Anda lakukan salah? Kenapa berkat kok sandat-sandat dalam hidup Anda? Think again, how you do things. Ada satu orang yang selalu saya KO-kan tiap hari. Ada satu pribadi yang selalu saya tantang masuk ke ring setiap saat. Namanya Philip Mantova. Every day I challenge me. Saya tantang diriku sendiri. Sudahkah yang kamu lakukan begini-begini? Kenapa harus begini atau begitu? Apa yang sudah kau lakukan gini begitu? Apakah yang sudah benar? Apa yang paling efektif? Apa sudah efisien? Apakah sudah berintegritas? Saya tantang diri sendiri terus. Saya berkaca dengan firman Alkitab ini. Tidak hanya saya jadikan pengajaran, jadi pedang buat saya, pedang operasi. Amin Bapak Ibu. Anda kalau bisa begini, baru nanti akan lihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan Anda. It's beautiful. It's beautiful. Harapan kami adalah mengharapkan jemaat bukan hanya datang menghangatkan kursi. Setiap Anda itu mengandung potensi nuklir. Setiap Anda mengandung potensi nuklir luar biasa. Every one of you is a witness. Setiap Anda itu satu persatu adalah saksi Kristus. Kita tidak boleh saling menyerang. Tidak boleh. Kalau orang kurang visi datang ke gereja, paling yang dikomentari ini itunya. Bukan, you are here to be equipped. Engkau ada di sini seperti Yohanes bertemu dengan orang-orang itu untuk dilengkapi jadi Israel rohani. Every one of you, setiap Anda itu punya potensi dahsyat satu persatu. Bayangin, kita nggak perlu kebaktian 2, 3, 4 deh. Kebaktian ini aja kalau semua orang bangkit, Surabaya dimenangkan dalam sekejap, dalam 1 tahun. Kalau ini aja. Amin. I wish every young man is like me. Saya nggak sombong berkata begini. Saya harap setiap anak muda seperti saya. Dari awal saya berkata, saya tidak mau jadi orang muda biasa. Make me an inspiration. Jadikan saya inspirasi. I wish every young man. Nah harus jadi pengkhotbah, tapi memiliki tekad bulat seperti itu. Amin. Saya minta supaya Anda semuanya mengerti ini. Yohanes dicinta karena Yohanes berdiri untuk kerajaan Allah. Dia berdiri di sana. Tapi sekarang saya tunjukkan kepada, dan juga zaman itu ya, dia itu punya, sekarang cuman intermezzo aja. Saya tunjukkan buah-buahnya Yohanes ya. Gimana Tuhan mengindahkan pelayanan hambanya. Beberapa aja, munculin aja di depan sini. Nanti kita lanjutkan lagi di ayat 28. Saya belum selesai, saya mau bicara tentang kelemahannya. Terakhir kelemahan Yohanes. Tahukah Anda Yohanes hampir kecewa sama Tuhan? Nggak tahu kan, kadang-kadang kita baca gitu sekilas kita anggap dia Superman. Padahal dia dikatakan datang dalam roh Elia. Dan Yakobus berkata Elia pun manusia biasa. Kita kadang-kadang terlalu mengkultuskan figur. Oh hamba Tuhan contohnya, oh orang itu imannya pasti kebal luar biasa. Nggak ada orang kebal di dunia ini. Kita semua sama. Kalau sana bisa, sini bisa. Nggak ada rumus khusus itu. Saya mau patahkan semua. Kalau ada hamba Tuhan manapun juga yang memberi kesan kalau dia adalah orang spesial, saya patahkan dalam nama Yesus. Nggak ada. Saya buka rahasia dapur. Saya pecahkan kodenya magician. Saya pecahkan kodenya, kode magic. Nggak ada yang magic dalam kerajaan surga. Semua bisa diterapkan. Nggak ada yang magic. Kalau ada orang merasa, wah dia bisa melakukan sesuatu khusus, bohong. Bohong. Semua ini adalah prinsip kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak ada copyright-nya. There is only right to copy. Tidak ada copyright. Kita bisa meniru apapun yang kita lihat yang baik dari Tuhan. We can do it. Kalau nggak gitu nggak ada namanya iman. Sekarang tak tunjukkan beberapa buahnya Yohanes. Munculin di sini. Ya, munculin. Kemarin buah melon yang saya gambar. Oke. Nah, di kisah Rasul pasal berapa tadi? Saya beritahu kisah Rasul. Bapak Ibu tahu nggak kisah Rasul 18 ayat 24 dan 25 munculin ya. Salah satu buahnya Yohanes saya tahu nggak siapa di kisah Rasul? Seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Apolos. Itu
buahnya Yohanes. Paulus loh bilang, aku nanam, dia siram. Ini dua tokoh hebat zaman itu, salah satunya adalah buahnya Yohanes Pembaptis. Munculin di sini. Ayo dong, Kisah Rasul 18 ayat 24 dan 25. Ya. Kita tunggu. Oke. Kisah Rasul 18 ayat 24-25 saya bacakan aja ya. Oke, ini dia. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Terus? Ini pengajar. Ini betul-betul pengajar hebat di zaman itu yang membuat porak-poranda pihak musuh. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan bersemangat. Ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Kalau Anda ganti kata tapi tidak diganti. Ini ayat firman tidak boleh diganti. Tapi coba jangan terlalu dititik beratkan di tetapi. Itu semua dimulai ketika dia mengetahui Yohanes. Powerful ya. Tuhan mengindahkan. Tidak ada yang sia-sia. Orang yang bermoral melahirkan orang yang bermoral. Orang yang bermoral akan melahirkan orang-orang yang dipakai oleh Allah. Saya harap orang-orang itu akan ditemukan di rumah Anda, yaitu anak-anak Anda. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekarang lihat lagi, ada satu buah lagi yang luar biasa. Salah satu gereja di zaman purbakala, maksudnya di zaman dulu, zamannya Kisah Rasul, yang paling gede, paling powerful, yang pernah digembalakan juga oleh dua hambanya yang sangat kita kenal. Yang satu Timotius, dan terakhir juga pernah digembalakan oleh Rasul Yohanes sendiri ketika dia pulang dari Patmos. Dia tinggal di Efesus. Oh, saya sudah beritahu. Gereja itu adalah gereja Efesus. Saya tunjukkan ini adalah buahnya Yohanes. Kisah Rasul 19 ayat 1-7. Munculin aja sebentar. Saya baca. Ketika Apolos masih di Korintus. Nih ya, benang merahnya Apolos tadi. Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Berhenti di sana sebentar. Jadi bukan hanya ini adalah buahnya Yohanes, ini juga adalah buahnya Yohanes. Jadi ternyata buah menghasilkan buah dalam kerajaan sorga. Nggak sampai kepada anak Anda yang dipakai Tuhan. Anak Anda akan melahirkan orang-orang yang dipakai Tuhan. Saya berdoa cucu Anda akan dipakai oleh Tuhan. Sampai 1000 keturunan perjanjian itu Tuhan genapi bagi orang-orang yang mengasihinya. What a blessed assurance. Janji yang luar biasa diberkati dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Demi 1 miliar rupiah, Anda jual imanmu. Mungkin tidak jual dengan mengganti dirimu sendiri jadi orang bukan Kristen. Bukan. Tapi menjual lewat praktek sama saja dengan menjual lewat status. Saya nggak peduli statusnya kita apa. Kalau praktek kita, kalau kita sekarang statusnya menikah, tapi prakteknya adalah womanizer. Semuanya. Orang kan lihat prakteknya, nggak lihat statusnya. Praktek bicara lebih keras dari status. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan jual demi itu. Karena anak cucumu jangan dijual sekaligus di dalamnya. Siapa menjual Yesus? Menjual anak cucunya. Never sell Jesus. Belajar seperti Yohanes. Kita sekarang lihat ayat berikutnya. Munculin. Ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu jadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Karena waktu itu belum eranya ya. Lalu kata Paulus pada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ginilah istilahnya. Nggak ada iPad sekarang kalau nggak dimulai dari Nokia, gitulah ya. Ini dulu zamannya Nokia, Yohanes Pembaptis. Tapi itulah fondasinya. Dan Paulus datang untuk memperbaharui teknologi. Lanjutin. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Itu fondasi. Dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Terus? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus. 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Langsung touchscreen. Ya, tumpang tangan ya, pakai tangan. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Voice command, langsung sudah canggih nih. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Anda perhatikan, ini adalah hasil daripada Paulus dulu. Sebelum Paulus datang, matiin. Sebelum Paulus datang, Apolos sudah ke sana dulu. Buah menghasilkan buah. Masa bisa jeruk minum jeruk? Dalam kerajaan sorga bisa. Ini buah menghasilkan buah. Oh, Anda akan merasakan puas bukan main ketika buah pelayanan, gak hanya anak cucu Anda, mulai memberkati. Orang yang Anda menangkan orang lain. Bayangin, anak muda yang Anda
tuntun pada Tuhan. Dan dia diselamatkan. Dia menuntun anak muda lain keluar dari narkoba. Seorang ibu yang mau bunuh diri yang gak jadi ketika Anda doakan dan konselingi. Nantinya dia menuntun satu orang lagi yang mau bunuh diri gak jadi. Buah, menghasilkan buah. Apolos ke sana. Gak cuman begitu. Tapi mereka 12 orang yang awal-awal gereja Efesus itu. Mereka itu kenal Yohanes terlebih dahulu. Dan mereka menjadi gereja Efesus yang menurut sejarah tertera 60.000 jemaatnya. Lebih banyak dari gereja Mount Sharon. Zaman ini 60.000, kita ini kalau katakan berapa ribu ini di sini dibanding dengan populasi. Surabaya yang katakan 6-8 juta orang, nggak ada apa-apa. Zaman itu 60.000 itu dari 100.000 penduduk. Zaman itu 100.000 aja udah kota metropolitan. Ini luar biasa gereja ini. Buah daripada Yohanes. Tuhan mengindahkan orang-orang yang memelihara moral seperti menjaga biji matanya. Jangan halalkan segala cara. Amin Bapak Ibu Saudara. Perkenanan Tuhan lebih mahal daripada koneksi Anda dengan pejabat manapun. Tidak ada satu pejabat yang menjabat selama Tuhan ribuan tahun. Dan Tuhan satu-satunya yang menggaransi Anda. Saya dengar satu cerita. Bagaimana anak Jackie Chan. Anda kan pernah lihat kan? Saya pernah ketemu. Masuk sekarang di China. Tidak bisa keluar dari sana karena nyabu. Pokoknya ngedrak segala. Ini kan sudah di news semuanya. Papanya itu kurang kuasa apa? Jackie Chan. Tidak bisa ngeluarin anaknya. Mau tahu kenapa? Teman-teman papanya yang ada di pemerintahan China semuanya diganti. Bayangin, dadu itu bisa berputar melawanmu. Sekalipun Anda udah nggak tahu berapa lama Jackie Chan itu ngelobi semua pejabat-pejabat itu di China. Tidak berguna. Anak sendiri, papanya tidak bisa lihat sampai sekarang. Saya beritahu sama beberapa teman-teman yang di selebriti, saya beritahu sama dia. Untuk saya suruh doa sama Tuhan Yesus, satu-satunya pejabat yang bisa mengeluarkan dia dan membuat dia bertobat. Masuklah bui nggak apa-apa, tapi keluarlah sebagai orang yang diperbaharui. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, tidak ada orang kaliber di dunia ini. Yang kaliber hanya Yesus, dan Yesus cinta moral. Cinta yang dia cintai, dia akan cintai yang kau cintai. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu satu-satunya. Harapanku hanya satu kok. Yesus namanya. Satu-satunya yang bisa memelihara keluar masukku, hanya Tuhan. Dan Tuhan punya orang, kaki tangan di seluruh dunia ini. Dan itu Tuhan kita. Nah, sekarang kita lihat kelemahan Yohanes, lalu dengan ini kita selesai. Aku berkata kepadamu, ayat 28 sekali lagi, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan gak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Maksudnya apa? Yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Maksudnya adalah gak ada orang besar di mata Allah. Yang ada hanya orang berjaga-jaga. Jangan pernah banggakan apa yang kau miliki di belakangmu. Tuhan masih akan membawamu masih terus maju. Jangan ada piala lembu emas di rumahmu yang kau sembah dan berkata, aku kebal. Aku sudah pernah dipakai oleh Allah. Aku sudah pernah dipakai Tuhan. Jangan pernah begitu. Ikut Tuhan fresh setiap hari baru. Yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Yohanes pun punya celah. Saya tunjukkan. Meskipun ada di Alkitab yang kita buka sekarang ini. Tapi tetap saya munculkan di screen sini. Lukas pasal yang ke-7. Tetap di yang kita sekarang baca ini. Ayat 18 sampai 23 munculin di sini saja. Supaya saya bisa interaksi dengan jemaat. Ya, tak tunjukin ya. Yohanes Pembaptis hampir kecewa sama Tuhan. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya. Terus, ia memanggil 2 orang dari antaranya. Dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Ini terjadi setelah pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ketika Yohanes sendiri menunjuk Yesus dan berkata, inilah anak domba Allah. Yohanes yang malah memberitahu sama semua orang, sama Tuhan juga. Inilah anak domba Tuhan, anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia. Lah sekarang kok tanya? Ini sama dengan orang setelah bilang iya terus bertanya apa iya? Ini setelah orang pesan makanan lalu tanya apa yang ku pesan tadi? Yohanes nggak pikun, dia ragu dan bimbang.
Coba lihat kenapa dia bimbang dan ragu. Itu alasan kita seringkali bimbang dan ragu. Gak peduli kita serohani apa. Kita lihat kalau kita salah pandang, kita pun akan jadi seperti Yohanes. Munculin. Ia memanggil kedua orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya pada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Loh, Yohanes kok tanya lagi? Ketika dua orang itu sampai kepada Yesus, mereka menyuruh mereka bertanya pada Tuhan, engkaukah... Belum? 19? Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Terus, 20. Ketika dua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis yang suruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang. Tuhan lagi action nih. Menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Tahu nggak, doain orang buta untuk melihat itu susah banget. Kalau Tuhan bekerja, nggak ada tanda-tanda. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat. Jelas-jelas miracle loh, mujizat di depan. Dan kamu dengar, orang buta lihat, orang lumpuh jalan, orang kusta tahir, orang tuli dengar, orang mati bangkit. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Terus, dan berbahagialah. Ini luar biasa. Dan berbahagialah, Tuhan bukan menyindir, tapi suruh kasih pesan. Beritahu Yohanes, berbahagialah kamu. Orang itu maksudnya dia. Kalau kamu tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kok bisa ya? Kenapa Yohanes ragu? Ayo. Ini orang-orang luar biasa loh imannya. Ini udah level pendeta besar. Kok bisa begini ya? Ingat, kerajaan sorga bukan soal status. Tapi attitude, sikap hati kita. Kalau kita nggak jaga suatu hari, kita bisa jatuh keesokan hari. Kebaktian 2 saya akan sampaikan Yudas Iskariot. Saya akan jelaskan how his attitude was his fall. Sikapnya adalah kejatuhannya. Bapak Ibu, ini masalahnya Yohanes. Dia ragu. Yohanes memperhatikan fokus kepada apa yang dia belum miliki daripada apa yang Tuhan sudah kerjakan. When you focus on what you don't have instead of what He has given you, your heart becomes wrong. Waktu Anda dan saya fokus kepada apa yang kita belum miliki, bukan apa yang Dia sudah berikan, hati kita jadi salah. Mana? Katanya Tuhan mau kasih aku jodoh. Mana? Kecewa. Padahal lupa, tahun lalu, doa Anda baru dijawab yang satu. Papa Anda terima Tuhan. Count your blessing satu persatu dulu. Hitung dulu berkatmu. Supaya kita jangan kecewa. Kalau kita nggak kecewa, kita bisa terus minta. Kalau kita kecewa, kita akan menentang Dia. Yohanes ini diperingati sama Yesus. Lu jangan kecewa ya sama gua. Hanya karena aku tidak memenuhi ekspektasi pribadimu. Yohanes kan sedang meringkuk di penjara. Karena dia memberitakan kebenaran. Lah dia mikir, lah kok Yesus gak peduli sama dia? Kok aku gak keluar dari penjara? Kok dia nggak keluarkan aku dari penjara? Bukankah adik sepupuku ini anak domba Allah? Dia kan berkuasa. Nah, di situ cara berpikiran yang salah. Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Kenapa Tuhan nggak berikan semua yang aku mau? Bukankah Tuhan itu maha hebat? Kenapa Tuhan nggak lepaskan aku dari situasi ini langsung? Bukankah Yesus adik sepupuku itu adalah seorang raja Yahudi? Kapan nih dia bertata? Kapan dia jadi presiden atau minimal perdana menteri? Kapan dia punya kuasa politik? Tunggang balikan Roma. Yang Herodes ini jadi raja papet atau raja boneka. Kan bisa dia bypass, pakai koneksi begitu. Dia jadi raja Yahudi. Lalu dia selipkan sedikit pesan. Beritahu sama gubernur. Tolong ya, ingat sama sepupuku di bawah sana. Kok enggak ucapkan apa-apa? Ketika dia sembuhkan perwira Itali, waktu dia sembuhkan anaknya, kenapa enggak selipkan pesan? Tolong ya, keluarkan sepupuku ini, kakak sepupuku saya dari penjara. Kok enggak? Kok aku enggak diperdulikan? Dia enggak ngerti. Panggilan Yohanes Pembaptis memang tertinggi adalah juga menjadi seorang martir. Tuhan tidak selalu harus memenuhi harapan pribadi kita. Kalau ikut Tuhan, kita harus mawas diri, kita hamba.
Yohanes fokus kepada apa yang dia belum punya. Yang dia sudah garis bawahi ekspektasinya, Tuhan harus jawabnya begini sesuai dengan kehendaknya. Dan ketika nggak terjadi, dia kecewa. Dia suruh orang tanya. Anda tahu apakah selama ini definisi Yohanes Mesias itu artinya Mesias politik? Tapi yang pasti Yesus datang untuk membebaskan dunia dari cengkeraman dosa, bukan tentara Roma. Yohanes ini mungkin agak sedikit blur pada saat dia di penjara. Dia blur yang namanya mana ekspektasi yang benar rohani, mana yang politik. Karena dia sengsara, dia harap keluar dari sana. Dia kecewa sepupunya kok tidak melakukan sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara, saya waktu ikut Tuhan dari awal sudah siap mental. Tidak semua doa saya akan dijawab. Kayak gimana kalau Tuhan tidak menjawab? Apakah saya akan tinggalkan Tuhan? Saya punya satu prinsip sederhana. Aku tidak di posisi nuntut Tuhan. Kalau doaku dikabulkan, aku harus bersyukur. Doaku, perhatikan ya, kebaktian pagi ini saya tidak ngajar soal iman. Doa pagi ini saya ngajar soal devotion, dedication. Dedikasi dengan Tuhan. Doaku kalau tidak satu lagi pun dijawab, aku masih posisi berhutang sama Tuhan. Tuhan tidak utang apa-apa sama saya. Pernahkah Anda punya seorang, katakan pegawai, punya seorang pegawai, hutangnya sudah nggak terhingga, masih bisa minta gaji 13-nya. Nah itu kita. Hutangnya itu nggak terhingga. Katakan istrinya ginjalnya gagal, dioperasikan, diplantasikan ginjal baru. Anaknya sudah sekarat, kita nggak cuma untuk perbaiki secara kesehatan, didokterkan ke Singapura. Nggak cuma begitu saja, anaknya juga disekolahkan sampai kuliah, dikasih pekerjaan, waktu mantu, waktu kondangan, kita yang bayar semua. Lalu tiba-tiba dia marah gara-gara tadi saya parkir, bos nggak kasih saya uang parkir. Kayak gitu ya apa? Kamu lupa semua kebaikan Tuhan. Mazmur 103. Kita ini tetap di posisi berhutang. Tidak bisa minta gaji kita. Tak ada satupun yang namanya gaji dalam hidup iman orang benar. Semua kasih karunia. Kalau Tuhan tidak kabulkan satu lagi, saya Philip tidak bisa ngomel apa-apa. Dia memang tidak harus kabulkan apa-apa lagi di hidup saya. Nggak masuk neraka aja, udah kamsyah. Nggak cuma saya nggak masuk neraka, seluruh keluarga saya nggak masuk neraka. Semua dalam Tuhan, Kisah Rasul 16:31, semua diselamatkan. Sudah, terima kasih selama-lamanya. Saya membuat satu keputusan seperti Ayub. Persiapan mental ketika ikut Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tidak punya pilihan lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak harus menjawab apa-apa. Karena itu letakkan harapanmu terakhir dengan ayat di Yohanes ini adalah konklusi pelajaran apa dari Yesus hubungannya dengan sepupunya. Saya tunjukkan di Yohanes 14 ayat 1-3. Inilah puncak pengharapan kita. Apapun terjadi atau tidak terjadi dalam hidup kita, letakkan pengharapanmu pada kekekalan. Yohanes 14 ayat 1-3. Dengan ini saya selesai. Munculin Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, kata Yesus. Percayalah juga kepadaku, kata Tuhan. Di rumah Bapakku, ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Penglihatan akan sorga. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Itu janji terindah. Itu saja membuat kita hutang selama-lamanya. Jadi budak pun jadi. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Letakkan pengharapan Anda pada sorga. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur firman yang dibagikan biar bukan hanya menjadi pengetahuan sejarah, geografi, tapi juga menjadi bekal rohani untuk jemaat ini mengarungi hidup ini. Hamba berkata demikian bukan berarti tidak ada satu lagi jawaban doa. Malah justru kalau hati benar,
jawaban Tuhan tidak terduga. Terima kasih Bapa. Jadikan setiap jemaat-Mu ini dewasa dalam firman-Mu, dewasa di dalam Engkau. Kami mau menjadi gereja yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tanpa kondisi dan persyaratan, seperti Tuhan telah menunjukkan kasih yang demikian. Tuhan, biar hati kami diletakkan pada sorga. Pengharapan kami ada di sana, pada sorga-Mu yang mulia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu.